Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yasin dan juga rekan saya Vivi dalam program Safari Ramadan. Dan di episode kali ini, Safari Ramadan akan membawakan tema yang sangat menarik nih, yaitu mengasah potensi ilmuwan cilik untuk menjadi juara robotik. Dan saat ini kita sudah berada di ruang robot, tepatnya di Mojoroto, Kediri. Oke, fakta menarik dari narasumber hebat kita kali ini adalah beliau merupakan pendiri dari Ruang Robot di Kediri. Oke, untuk lebih lanjutnya saja kita langsung ngobrol langsung dengan narasumber hebat kita untuk mendengarkan kisah inspiratifnya. Oke, pemirsa Kakak Media di rumah, saat ini kita sudah bersama narasumber hebat kita kali ini. Beliau merupakan pendiri Ruang Robot di Kediri. Namanya adalah Bapak Julian. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Bulan puasa. Ya, alhamdulillah. Ngabuburit bareng di sini, Pak, yang ngobrol asik bersama kita. Sebuah kehormatan yang luar biasa banget buat kita ya di Kakak Media untuk ngobrol secara langsung dengan Bapak Julian. Oke, yang pertanyaan pertama ini tentang awal mula Bapak Julian mendirikan tentang Ruang Robot di Kediri. Bagaimana? Bisa dijelaskan oleh biar pemirsa Kakak Media lebih tahu gitu, Pak, lebih jelasnya. Ya, jadi awal mula saya mendirikan Ruang Robot itu saya melihat potensi sebenarnya di Kota Kediri itu banyak apa ya SDM yang mungkin di dunia robot itu mereka belum menjamah di situ gitu. Jadi karena kebetulan saya juga dari teknik informatika gitu ya, jadi masih ada kaitannya lah dengan robotik, dengan pemrograman gitu. Jadi saya coba masuk. Pertama saya masuk di sekolah. Jadi saya masuk di sekolah, program ekstrakurikuler, terus akhirnya jalan. Di SMK dulu waktu? Bukan sih sebenarnya. Jadi awalnya itu di SD malahan. Oh, SD. Jadi karena istilahnya kalau anak kecil itu semangatnya belajar kalau bentuknya robot gitu ya, itu kan pasti seneng gitu. Mainannya robot ya, kayak mainan gitu ya, kayak mainan. Okay. Akhirnya kita masuk ke situ, terus jalan, istilahnya masuk program ekstrakurikuler di sekolah itu. Jadi jalan setiap semester dan seterusnya. Terus sampai kita kita keluarkan program-program baru kayak di sini ada les atau terus ada ikut perlombaan atau bikin karya inovasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang dari 2017 kita sudah masuk ke sekolah-sekolah gitu. Ke SD, SMP, SMA atau gimana, Pak? Berkembang, jadi mulai dari SD, SMP ada, SMA, SMK juga ada. Dulu awal mulanya Bapak Julian mendirikan sini berapa orang, Pak? Sendiri atau bersama timnya? Dulu awalnya itu saya punya ide seperti itu, terus saya mengajak ada 2 orang gitu ya, ada 2 orang mahasiswa dulu ya. Ya kebetulan kalau SDM-nya mahasiswa itu masih fresh lah, masih semangatnya masih tinggi gitu ya. Iya, Pak. Dan kita ajak untuk mengisi pembelajaran di sekolah robotik gitu. Oke. Jadi Bapak Julian bersama tim. Sekarang dari perbedaan dulu sampai sekarang itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Pak? Untuk jumlahnya orangnya sendiri. Ya alhamdulillah, kalau dulu kita cuma 3. Terus sekarang kita ada sekitar 6 tim saya. Jadi 6 termasuk saya. Dan juga untuk sekolahnya sendiri. Jadi kan kita banyak kerja sama sekolah juga sudah lumayan banyak, ada sekitar puluhan lebih lah sekarang. Oke, lumayan. Kalau dulu cuma 2 sekolah dulu itu pertama kita. Jadi ada SD Al-Huda sama SD mana ya kemarin? Masih di Kediri atau ada yang di luar? Ya kebetulan masih di Kediri. Kita masih di Kota Kediri nih, masih di Kota Kediri karena ya memang masih terbatas di Kota Kediri. Tapi waktu pandemi itu kita coba online istilahnya. Nah, kalau online itu kan bisa pembelajaran online kan kita bisa menjamah di luar kota gitu. Nah, tapi ya itu banyak kendala kalau online itu memang kalau di robotik. Oke, Bapak, untuk tujuannya sendiri dari Bapak untuk mendirikan Ruang Robot ini apa, Pak? Untuk tujuannya sebenarnya saya pengen ya mengembangkan potensi itu sih SDM itu, karena di sini kalau yang saya pernah pelajari itu robotik itu keilmuannya banyak gitu. Jadi bisa belajar teknologi, bisa belajar elektronik, pemrograman, bisa belajar tentang inovasi dan macam-macam gitu. Jadi
karena mungkin baru ya di sini ya robotik itu. Iya, di Kediri kalau saya lihat di daerah sini pun sekarang residen juga jarang Pak. Jadi Ya. kayak unik nih, baru gitu. Kayak Iya. kemarin sempat scrolling kepo sedikit tentang Instagram rumah robot di Kediri. Oke, bagus banget ini sebagai wadah potensi anak muda di Keresiden Kediri sini lah ya Pak ya. Iya. Dan Iya. untuk terkait rekrutmen di sini masih menerima atau tidak sih Bapak dari Julian sendiri? Rekrutmen apa maksudnya? Rekrutmen tim dari jenengan atau milih dari Oh Julian ya, sendiri? untuk yang saat ini kita itu untuk tim kita, tim dari Ruang Robot itu modelnya adalah belajar bareng gitu ya. Jadi kayak anak-anak mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang memang punya minat di bidang robotik bisa bergabung di sini sebagai nanti istilahnya kegiatannya itu kita tidak hanya apa ya memberikan pembelajaran ke sekolah atau ke siswa atau ke anak-anak gitu, tapi juga kita bikin kita coba membuat produk, tapi masih proses ya. Maksudnya masih jadi kita belum punya produk yang paten, tapi masih istilahnya kalau teman-teman mau gabung, mau mengembangkan ilmu, mau apa ya, mau belajar bareng bisa di sini. Kita terbuka ya di sini. Gitu. Jadi di sini itu siapa saja mulai dari anak-anak, dewasa, mahasiswa itu bisa mengikuti belajar di ruang robot ini Pak ya? Bisa. Jadi bisa. Sudah tua pun bisa. Sudah tua pun bisa. Jadi kita bisa boleh join juga ya Pak? Boleh, silahkan. Mungkin teman-teman pemirsa KK Media juga bisa join ya Pak? Ya. Di Instagramnya tadi apa Pak? Instagramnya @ruangrobot. @ruangrobot. Oke, bisa kepo langsung ke Instagramnya juga ya. Ya. Di sana juga ada beberapa kegiatan, terus ada beberapa kayak produk gitu gak sih Pak? Ya, jadi kan kita di pembelajaran, kalau robot itu kan pasti ada produknya gitu ya. Jadi produk pembelajaran, media pembelajarannya apa, atau mungkin di perlombaan gitu ya. Kita bikin inovasi itu ada di situ juga. Gitu. Terkait perlombaan ini dari Ruang Robot Kediri sendiri sudah sampai mana Pak ini? Kalau ikut lomba? Ya, alhamdulillah. Jadi kita di Ruang Robot ini selain mengarahkan anak itu untuk atau siswa itu untuk menjadi seorang maker ya istilahnya. Kita kan jargonnya adalah be a maker, be a winner gitu ya. Jadi seorang maker membuat robot, kita juga mengarahkan untuk prestasi. Ya, untuk prestasi. Jadi di jargon be a winner untuk prestasi. Awalnya kita nyoba dulu lomba-lomba yang istilahnya regional, masih regional. Dulu ada di SMA 7 di mana itu ada lombanya regional, tingkat regional gitu. Nah, alhamdulillah juara, terus bertahap kita ada lomba nasional kita ikuti, dapat juara juga. Alhamdulillah banyak kita. Itu tahun berapa Pak kalau betul? Ya kita mulai dari 2017, 18, 19 sudah mengikuti banyak perlombaan. Mulai pertama tahun 2017 tapi sudah menghasilkan prestasi yang luar biasa ya. Membanggakan sekali ya. Oke. Dan kebetulan kemarin mulai tahun berapa ya di pandemi ini, alhamdulillah di pandemi ini istilahnya di bidang prestasi itu menjadi apa ya berkah bagi kita sih juga. Kenaikan signifikan juga. Karena gini, kalau model pandemi ini kan online, ya. Perlombaan itu online, semuanya online perlombaan itu. Jadi perlombaan di tingkat mahasiswa, di tingkat SMA, SMP, SD juga online. Nah itu kita kemarin ada satu lomba internasional, jadi di Asia Pasifik, RoboCup namanya, RoboCup Asia Pasifik itu tingkatnya internasional, Asia Pasifik itu ya kita coba ikut, ya iseng-iseng sebenarnya, wah ini ada info lomba bisa nih dikerjakan di rumah gitu, nggak perlu ke luar negeri, ke Cina, yang pertama dulu ke Cina, yang tahun berapa teman? 2019 atau 18 itu di Cina, terus nyoba ikut berproses akhirnya dapat juara 3 dulu, juara 3 untuk yang, jadi kalau lomba luar negeri itu banyak penghargaannya, jadi juara 3 untuk individu, ada juara 1 untuk super team itu kita digabung sama negara lain. Kita terbang ke luar negeri tapi sudah bisa dapat piala ya Pak ya, penghargaan itu. Untuk subsidinya sendiri masih pribadi atau ada pemerintah sih Pak dari Rumah Robot Kediri sini? Kalau untuk biaya ya. Ya, jadi memang itu salah satu faktor juga sih, karena robotik itu pasti butuh biaya. Pasti, itu soalnya pasti. juga barang-barang ini juga ada alatnya juga ini. Ada alatnya juga. Nah, untuk sementara kita modelnya ya dari siswa gitu ya. Kalau ingin ikut lomba ada biayanya.
Kalau mungkin dari kerjasama dengan sekolah gitu ya, nanti ada biaya dari sekolah gitu. Ya. Jadi masih pribadi ya, maksudnya dari komunitas ini sama siswanya yang ikut. Iya, seperti itu. Jadi mungkin kalau pemerintah lihat tayangan video ini bisa mendukung Pak ya. Iya. Sangat menerima dari sini. Iya. Karena kalau didukung pemerintah sendiri kan lebih berkembang seperti itu. Iya. Jadi awal mulanya Bapak bisa mengantarkan para ilmuwan di sini yang belajar di sini menjadi juara di tingkat nasional bahkan internasional itu bagaimana sih Bapak? Ya pertama sebenarnya kesempatan sih. Kesempatan. Jadi ada kesempatan di lomba ini, di lomba ini, di lomba ini. Ya, kita coba, ayo ikut, ayo ikut. Mulai dari yang tingkatan yang paling regional, terus nasional, kemudian sampai internasional ya. Sangat membantu. Jadi ada kesempatan, kita coba, kita persiapkan dengan baik pasti. Itu. Kuncinya kesempatan ya Pak. Ya. Nah, apa itu ada kesempatan ya itu kita coba. Kita coba, terus kita persiapkan dengan baik juga dan dengan sungguh-sungguh juga. Itu pasti nanti awalnya kita ikut lomba itu enggak berharap sih. Maksudnya enggak berharap ini harus juara, harus kalian harus juara satu, kalian harus apa enggak. Tapi kita dorong kalian harus mencoba ini. Kalian harus mencoba ini, kalian harus karena ini bagian dari belajar. Gitu. Karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu kedepannya seperti apa ya Pak. Ya, seperti Oke, itu. kalau ngomongin tentang perlombaan sampai tingkat internasional pasti ada dalam proses perjalanannya, latihannya pasti ada naik turunnya Pak. Tantangan dari Bapak sendiri itu sebagai apa Pak? Tantangan dalam membina. Gitu ya? Untuk teman-teman juga. Ya banyak sih tantangannya. Banyak Pak. Jadi istilahnya karena ini anak-anak ya, anak-anak belajar robotik pasti ada yang istilahnya belum paham betul tentang materi atau mungkin mereka itu tidak disiplin gitu ya, sama mungkin juga mereka juga masih ada pikiran di yang lain gitu dalam misalnya kalau kita lomba kan harus fokus di situ gitu. Nah itu kalau seperti itu ya tetap kita push terus, maksudnya anak-anak itu kita kasih semangat terus, kita terus ya walaupun sesuatu ini itu sulit itu bukan berarti tidak bisa. Jadi harus kalian coba ya, kalian coba berkembang lagi gitu ya. Untuk tempatnya untuk di sini sebagai utamanya ya Pak? Atau ada tempat lain untuk mengerjakan suatu produk robotnya itu sendiri? Ya kebetulan kita punya tempat di sini di Mojoroto Indah Blok AA5 di sini ya, ini istilahnya base camp-nya ruang robot di sini. Jadi kalau mau istilahnya berkumpul tim dan lain sebagainya di sini, tapi untuk istilahnya nanti ada lomba atau nanti ada pembimbingan kelasnya itu bisa di sekolah atau mungkin di tempat yang karena kadang-kadang itu di perlombaan itu butuh tempat yang luas. Iya. Ya, butuh tempat yang luas. Kita kan ya sederhana seperti ini. Ya, fasilitas sangat mendukung. Sederhana sih. Jadi kita biasanya pinjam fasilitas di sekolah, fasilitas di kampus mungkin. Jadi kita coba untuk di mana-mana gitu. Terakhir nih Pak, produk unggulan atau produk unggulan yang pernah Bapak jadikan sama tim ciptakan itu apa Pak dari robot sendiri? Produk seperti apa? Apa ya produk? Sebenarnya tujuan kita itu produk kita adalah produk pembelajaran sebenarnya. Produk pembelajaran. Jadi ada produk pembelajaran untuk perlombaan, ada untuk inovasi. Ya, kemarin kebetulan kita untuk perlombaan itu ada robot kayak pengikut garis gitu ya, pengikut garis yang bisa diprogram. Nah itu kita buat satu kit robot yang gampang untuk mereka itu belajar. Berarti dan lebih ke pendidikannya, bukan teknik merancang sebuah robot itu bukan sih Pak? Ya itu kalau yang di lomba yang apa ya, yang istilahnya misinya adalah memprogram gitu. Nah itu kita sediakan kitnya yang mereka itu mudah untuk memahami program komputer gitu ya. Pernah dengar ya program komputer? Informatika kan Pak? Ya informatika. Itu kan bahasanya kan agak mirip bahasa planet gitu ya. Nah, kalau kita coba bikin suatu media pembelajaran yang bahasanya itu mudah mereka mengerti gitu. Jadi mereka itu bisa memahami itu dan memahami konsep suatu teknologi gitu. Dan juga untuk karya inovasi ada juga sih kemarin. Jadi setiap lomba kan ada karya inovasi-inovasi, kemana ada yang buat kayak pandemi kan banyak kita
ada cuci tangan otomatis ataupun apa palang oke. pintu deteksi suhu gitu-gitu. Kemarin kita juga ikutkan untuk lomba inovasi seperti itu. Apa pesan dari Bapak untuk pemirsa Kakak Media agar pemirsa Kakak Media itu bisa semangat untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh pemirsa Kakak Media nih Pak? Biar lebih Termotivasi, termotivasi juga ya. ya. Oke. Oh ya. Ya, jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah kita itu harus mau mencoba sesuatu, walaupun sesuatu itu baru gitu ya, baru dan kita itu tidak mengerti. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Dan nanti kalau kalian itu sudah mencoba, pasti akan tahu. Misalnya kalau bahasa Jawa ini ngerti selai lah. Iya. Oh ini Salah benarnya di mana? ini nanti bisa ke sini bisa ke sini. Seperti kita ngikutkan anak itu di kejuaraan, di perlombaan gitu ya. Kita awalnya juga nggak tahu, buta gitu. Oh ini perlombaan macam apa ini ya. Nah setelah kita ikuti, kita pelajari dan lain sebagainya, ternyata bisa dan ternyata juga bisa jadi juara. Juara. Nah itu. Berawal dari coba-coba menjadi juara ya Pak. Ya jadi jangan takut untuk mencoba, istilahnya. Jangan takut untuk mencoba karena apa ya? Terkadang kita itu terlalu takut berlebihan sebelum mencoba. Iya. Nah itu mungkin nanti potensi kalian tidak akan keluar kalau tidak mau mencoba. Iya. Seperti Kuncinya itu. adalah mencoba dan mencoba kesempatan yang ada. Jangan takut gagal juga ya. Iya, jangan takut gagal. Di robotik itu pasti gagal. Pasti gagal Pak itu. Jadi di Karena robotik coba-coba. jadi kalau bikin rangkaian elektronik nyolder ataupun apa itu pasti gagal. Oke. Nah, pembelajarannya adalah bukannya kalian harus selalu benar, tapi gimana kalian memperbaiki kegagalan itu. Benar sekali. Yaitu atau kalau bahasa istilahnya, bahasa tekniknya namanya troubleshooting. Ya, jadi Bukan troublemaker ya Pak. bukan troubleshooting, Biasanya troubleshooting. teman-teman troublemaker banget sama orang. Ya, troubleshooting itu Troubleshooting. berusaha mencari kesalahan dan memperbaikinya. Gitu. Seperti itu. Baik pemirsa Kakak Media, setelah ini kita akan menyaksikan VT dari Ruang Robot yang didirikan oleh Bapak Julian. Baik pemirsa Kakak Media, itu tadi pembahasan kita mengenai ruang robot. Terima kasih kepada Bapak Julian yang telah meluangkan waktunya untuk membahas tema kita kali ini yang sangat menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Saya Vivi dan juga rekan saya Yasin sebagai presenter dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa tetap saksikan Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri.